Assalamualaikum dulur. Baru-baru ini ada berita tentang naiknya tarif ke wisata Candi Borobudur. Lantas, apakah alasan pemerintah menaikkan tarif salah satu situs keajaiban dunia tersebut? Candi Borobudur kini menjadi sorotan, lantaran tempat wisata yang kerap dijadikan target studi tur anak sekolah ini mendadak naik tarif tiketnya. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, menyampaikan rencana kenaikan tarif tiket tersebut. Untuk wisatawan domestik nantinya akan dikenai tarif Rp750.000 per tiket, sedangkan untuk turis mancanegara dipatok harga $100 AS. Meskipun naik drastis, harga tiket tersebut nyatanya tidak berlaku untuk pelajar. Khusus untuk pelajar masih akan dikenakan harga sebesar Rp5.000 per orang. Lantas, mengapa harga tiket untuk naik ke area wisata budaya ini tiba-tiba melonjak cukup tinggi? Alasan pertama menurut pemerintah adalah melindungi bangunan candi. Alasan yang paling kuat, Candi Borobudur merupakan aset Indonesia dan dunia, sehingga harus dijaga kelestariannya. Kebijakan ini bahkan dibuat berdasarkan rekomendasi dari United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, dan pakar lainnya. Artinya apa? Orang yang mau naik ke candi harus betul-betul orang yang berkepentingan naik ke candi. Kalau orang mau foto-foto nggak usah naik ke candi, di bawah saja. Jadi itulah tujuannya, ujar Edi Setijono selaku Direktur Utama Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko, Persero. Yang kedua, konservasi wisata. Pemerintah telah menyadari pentingnya untuk melakukan konservasi wisata agar bisa terus terjaga kelestariannya. Kenaikan harga tiket tentu bukan semata-mata untuk tujuan komersial, lebih dari itu, tujuan pemerintah menaikkan harga tiket Candi Borobudur berdasarkan untuk melakukan konservasi wisata. Itulah mengapa harga tiket untuk pelajar masih terbilang wajar, dengan harga Rp5.000 per orang. Sebagai wujud keberpihakan kita pada dunia pendidikan, maka untuk pelajar hanya ditetapkan Rp5.000. Inilah jawaban kenapa kok mahal, seolah-olah jadi komersial. Tidak, bukan komersial, alasannya beda-beda. Oleh karenanya untuk pelajar hanya Rp5.000, lanjut Edi. Yang ketiga, memberikan peluang untuk masyarakat lokal. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa dengan naiknya harga tiket kebangunan candi, maka akan ada banyak kemungkinan wisatawan akan berwisata di sekitar kawasan candi. Sehingga menurut Luhut, pelaku UMKM akan mendapat dampak positifnya. Luhut berharap, dengan menyebarnya wisatawan di sekitar candi, maka akan dapat membantu perekonomian warga lokal. Tak hanya itu, pemerintah juga tengah berupaya untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi warga lokal, dengan memberdayakan mereka sebagai pemandu wisata. Semua turis juga nantinya harus menggunakan tur guide warga lokal di sekitar kawasan Borobudur. Ini dilakukan demi menyerap lapangan kerja baru sekaligus menumbuhkan sense of belonging terhadap kawasan ini, jelas Luhut. Nah, itulah dulur alasan kenapa pemerintah menaikkan harga tarif untuk berwisata ke Candi Borobudur. Sejarah Borobudur sendiri menurut Wikipedia adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini terletak kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang, 86 km di sebelah barat Surakarta, dan 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta. Candi dengan banyak stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Shailendra.
Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia, sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Monumen ini terdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangkar yang di atasnya terdapat 3 pelataran melingkar. Pada dindingnya dihiasi dengan 2.672 panel relief dan aslinya terdapat 504 arca Buddha. Borobudur memiliki koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Stupa utama terbesar terletak di tengah sekaligus memahkotai bangunan ini, dikelilingi oleh 3 barisan melingkar 72 stupa berlubang yang di dalamnya terdapat arca Buddha tengah duduk bersila dalam posisi teratai. Sempurna dengan mudra, sikap tangan, Dharma Cakra Mudra, memutar roda Dharma. Monumen ini merupakan model alam semesta dan dibangun sebagai tempat suci untuk memuliakan Buddha sekaligus berfungsi sebagai tempat ziarah untuk menuntun umat manusia beralih dari alam nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha. Para peziarah masuk melalui sisi timur dan memulai ritual di dasar candi dengan berjalan melingkari bangunan suci ini searah jarum jam, sambil terus naik ke undakan berikutnya melalui 3 tingkatan ranah dalam kosmologi Buddha. Ketiga tingkatan itu adalah Kmadhatu, ranah hawa nafsu, Rupadhatu, ranah berwujud, dan Arupadhatu, ranah tak berwujud. Dalam perjalanannya para peziarah berjalan melalui serangkaian lorong dan tangga dengan menyaksikan tak kurang dari 1.460 panel relief indah yang terukir pada dinding dan pagar langkan. Menurut bukti-bukti sejarah, Borobudur ditinggalkan pada abad ke-14 seiring melemahnya pengaruh kerajaan Hindu dan Buddha di Jawa serta mulai masuknya pengaruh Islam. Dunia mulai menyadari keberadaan bangunan ini sejak ditemukan 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Inggris atas Jawa. Sejak saat itu Borobudur telah mengalami serangkaian upaya penyelamatan dan pemugaran, perbaikan kembali. Proyek pemugaran terbesar digelar pada kurun waktu 1975 hingga 1982 atas upaya pemerintah Republik Indonesia dan UNESCO, kemudian situs bersejarah ini masuk dalam daftar situs warisan dunia.